Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lain. Shalom. Sekali Kristus tetap Kristus untuk selama-lamanya. Ketika saya membaca firman Tuhan, perhatikan baik. Ketika saya membaca firman Tuhan, Matius 24 ayat 38 dan ayatnya yang ke-39. Perhatikan baik. Saya amat sangat kaget, saya amat sangat gentar ketika membaca Matius 24 ayat 38 dan 39. Apa yang membuat saya kaget? Dengar baik. Apa yang membuat saya kaget? Karena Matius 24 ini berbicara, menyampaikan nubuatan tentang tanda-tanda akhir zaman, tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Khusus di ayat ini ada 3 nubuatan. 2 nubuatan sudah digenapi dan 1 akan dan mendekati untuk digenapi. Sekali lagi dengar baik. Yang 1 sedang dan akan mendekati untuk digenapi. Saya ingin katakan hari ini, bertobatlah selagi waktunya masih ada. Dengar baik, saya ingin katakan hari ini, bertobatlah selagi waktunya masih ada. Kita akan lihat Matius 24 ayat 38 dan 39. Demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat 38. Perhatikan baik. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu terjadi, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Perhatikan baik firman Tuhan Matius 24 ayat 38. Tanda kedatangan Tuhan itu terjadi dan diwarnai seperti kehidupan pada zaman Nuh. Alkitab katakan tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali itu diwarnai seperti kehidupan zaman Nuh. Yang saya katakan tadi, 2 nubuatan sudah digenapi. Tanda yang pertama sama seperti zaman Nuh, mewarnai kehidupan mereka itu makan dan minum. Atau kalau disampaikan, atau kalau diterjemahkan saat ini, yaitu pesta pora, party. Kita bisa lihat pesta pora dan party mewarnai kehidupan kita saat ini. Ada pesta, ada party. Sehingga ada istilah katakan begitu, kalau nggak ada lo, nggak ramai di party. Party, kalau nggak ada lo, nggak ramai. Perhatikan baik. Nubuat yang pertama yang sudah digenapi, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, ada party, ada pesta pora. Itu yang terjadi. Dan kita sudah melihat, kita sudah mendengar, ada kegiatan, ada kehidupan pesta pora dan party. Itu yang sudah digenapi. Yang kedua, dengan cepat, apa yang sudah digenapi? Perhatikan baik. Ini yang sangat amat menggetarkan. Yang kedua, kawin dan mengawinkan. Kalau diterjemahkan saat ini, yaitu kehidupan seks yang bebas. Dengar baik, kehidupan seks yang bebas. Tahun 2024, BKKBN menyampaikan hasil survei. 74%
remaja. Sekali dengan baik, 74% remaja. Sekali lagi dengan baik, 74% remaja sudah aktif melakukan kegiatan seks bebas. Dengan baik, anak-anak remaja, anak-anak pemuda single melakukan hubungan seks. Dan ini dalam survei BKKBN 74%. Saya mau sampaikan hal ini untuk para pendeta, untuk para gembala sidang. Perhatikan kaum muda, perhatikan kaum remaja. Kita nggak ingin remaja pemuda gereja melakukan hubungan seks bebas. Lebih banyak turun ke bawah, lebih banyak sampaikan kepada mereka. Jaga remaja dan pemuda di gereja, para gembala dan para pendeta. Karena hasil survei mengatakan hubungan seks bebas dilakukan lebih banyak, yaitu di tempat-tempat staycation. Di tempat-tempat staycation, mereka nginap dengan pasangan mereka, jauh dari pengawasan, jauh dari pengawasan, jauh dari pengawasan orang tua dan gereja. Tapi saya mau katakan hal ini untuk pemuda dan remaja dimanapun kamu berada. Perhatikan baik, untuk pemuda dan remaja dimanapun berada. Waktu kamu staycation, mungkin orang tua kamu tidak tahu, mungkin gereja tidak tahu, mungkin pendetamu tidak tahu. Saya mau katakan hal ini, Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan tahu kegiatan seks bebasmu. Bertobat dan jangan lakukan lagi. Saya matikan hari ini. Tanda kedatangan Tuhan dalam Matius 24 sudah digenapi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang satu ini, perhatikan baik dan dengar baik, akan dan segera digenapi. Sekali lagi dengar baik, akan dan segera digenapi. Perhatikan baik, Matius 24 sekali lagi ayat 39. Perhatikan, ini yang bikin saya kaget dan gentar. Ini yang bikin saya kaget dan gentar. Karena satu nubuat ini akan segera, dengar baik, akan segera digenapi. Perhatikan baik. Dan mereka tidak akan tahu sesuatu. Perhatikan baik, mereka tidak akan tahu sesuatu sebelum air bah. Perhatikan baik ayat ini. Perhatikan firman Tuhan. Akan datang air bah dan mereka nggak tahu. Dan air bah itu akan melenyapkan mereka semua. Garis bawah ayat yang terakhir. Demikian pula halnya kelak kedatangan anak manusia. Dua nubuat sudah digenapi. Dan satu nubuat yang ini akan segera digenapi. Nubuatan tentang air bah akan menenggelamkan kota-kota, akan menenggelamkan pulau-pulau. Saya mau katakan hal ini. Dan ini sedang dan akan segera digenapi. Kalau saudara lihat, saudara dengar berita tentang Jakarta, perhatikan baik. Ini salah satu tandanya. Ketika kamu melihat Jakarta, dan ini akan segera digenapi. Ketika tahun ini atau tahun 2026, ketika Jakarta, perhatikan baik, ketika Jakarta akan mengalami banjir bah yang akan mengenangi Jakarta, yang akan menutup sebagian Jakarta. Sekali lagi dengar baik, tahun ini atau tahun 2026, ketika saudara melihat, dengar baik, tahun ini atau tahun 2026, ketika saudara mendengar, ketika saudara melihat Jakarta digenangi oleh air bah yang menutup Jakarta sebagian Jakarta, saya mau katakan hal ini, cepat bertobat. Sekali dengar baik, cepat bertobat. Sekali lagi dengar baik, cepat bertobat selagi waktunya masih ada. Ini akan digenapi dan segera akan digenapi. Tahun ini
atau tahun 2026 ini akan segera digenapi. Perhatikan hal ini. Kedatangan Tuhan bukan cuma sekedar cerita. Dengar baik, kedatangan Tuhan bukan cuma sekedar cerita, tapi kedatangan Tuhan adalah ya dan pasti. Dalam Matius 24 ayat 39, nubuatan yang ada di Matius 24 ayat 39, 38 dan 39. Dua nubuatan sudah digenapi dan satu nubuatan akan segera terjadi. God bless you. Sekali Kristus, tetap Kristus untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin.